Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, baik. Apakah ada yang sakit atau kurang enak badan? Sehat, Bu. Aduh, semoga cepat sembuh ya yang batuk sakit perut itu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas menyiapkan kelas dulu. Ketua kelas, dibimbing doa terlebih dahulu. Untuk memulai kelas pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih pada ketua kelas. Yang selanjutnya Ibu akan mempresensi kalian terlebih dahulu. Esya Hadir. Cynthia, Isna Hadir. Naja, Hadir. Aulia, Hadir. Ulan, Hadir. Aurel, Hadir. Hildan. Apa? Wah, tidak masuk. Itu Entah kemana, Bu? Aci. Hadir. Oke, baik. Jadi yang tidak hadir ada 2 orang ya. Semoga cepat sembuh. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian, yaitu kalian pernah nggak membaca sebuah cerpen atau cerita pendek? Pernah. Cerita apa yang kalian baca? Bu. Apa Mbak Isna? Saya pernah membaca Hutan Merah karya Fauzia dan juga Dilema Naya karya Alia Kalisa. Wow, sangat bagus ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut kalian, jika kalian menjadi seorang penulis cerita sejarah Indonesia, apa yang ingin kalian jadikan sebuah cerpen? Candi Borobudur, Bu. Lainnya? Aktivis, oh ya boleh. Boleh. Yang selanjutnya yaitu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tujuan pada pembelajaran pada materi kali ini yaitu memahami, menemukan, dan juga menjelaskan sebuah peristiwa sejarah yang menjadi latar belakang dari sebuah cerita pendek. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kalian LKPD yang akan kalian kerjakan berkelompok. Kelompoknya kalian bagi sendiri ya? Ya, Bu. Ya, baik. Saya akan membagikannya. Kelompoknya berapa anak, Bu? 4 anak boleh. Untuk kelompok saya beri waktu 30 menit, cukup atau tidak? Cukup, Bu. Cukup. Oke, baik. Saya akan memberikan waktu 30 menit kepada kalian untuk berdiskusi bersama kelompok kalian. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah. Baik, untuk perwakilan tiap kelompok, kalian bisa membacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Tidak perlu maju, kalian bisa membacakannya di tempat duduk kalian masing-masing. Dimulai dari nomor 1. Nomor 1, ciri cerita pendek. Yang pertama, jumlah kata 2029 kata. Kemudian waktu membaca sekitar 8-10 menit. Tokohnya, tokoh utama Ustadz Syamsuri, tokoh penting lainnya Rahim Fatimah Akbar. Kemudian tokoh antagonisnya si Jagal dari Turki. Kemudian nomor 4, jumlah peristiwa atau konflik. Jumlah peristiwa atau konflik yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah 10. Yang pertama, munculnya mitos. Munculnya mitos pohon asam. Kedua, penindasan dan eksekusi massal oleh pasukan Belanda. 3, Rahim membawa kabar tentang pasukan Belanda. 4, kekhawatiran terhadap anak-anak mengaji. 5, rapat laskar
pembantaian dan momen misterius kala itu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan jawabannya. Selanjutnya untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk yang nomor 2, pertanyaan carilah arti kosakata di bawah ini dengan menggunakan KBBI. Yang pertama, debat. Debat itu artinya pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Yang kedua, dagekang, segala sesuatu yang dipakai untuk mencegah perbuatan yang dianggap kurang baik. Kemudian moncong itu mulut yang panjang atau memanjang. Opor itu tangkai kecil atau gagal senapan. Langgar itu melanggar. Terus laknatullah dari Allah. Kemudian hijaiyah itu guru masyarakat Arab. Syukur itu mati dalam pertempuran. Bias itu kecenderungan untuk mendukung atau menentukan suatu hal, orang atau kelompok daripada yang lain dengan cara yang kurang adil. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup yang telah ditentukan Tuhan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menemukan kata-kata penting di KBPI ya. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3 bisa dijawab oleh kelompok 3. Ringkasan dari cerpen tersebut yaitu cerpen ini mengangkat kisah masyarakat adat yang memiliki tradisi berdoa kepada pohon sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur. Melalui sudut pandang naratif yang puitis dan penuh makna, Faisal Oda menggambarkan bagaimana hubungan spiritual antara manusia dan alam tidak hanya menjadi bagian dari kepercayaan, tetapi juga identitas budaya yang terus dijaga. Di tengah arus modernisasi dan tekanan dari dunia luar, masyarakat dalam cerita ini mempertahankan ritual-ritual lama demi menjaga keseimbangan hidup dan warisan leluhur. Cerpen ini tidak hanya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kearifan lokal, tetapi juga mengkritik halus terhadap eksploitasi alam dan hilangnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan modern. Dengan gaya bahasa yang khas dan reflektif, cerpen ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna doa, akar budaya, dan hubungan manusia dengan alam. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menjawab semua pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan materi secara singkat tentang cerpen yang memiliki latar belakang sejarah. Dari tugas yang sudah kalian kerjakan, menurut kalian teks cerpen itu apa sih? Adakah yang bisa menjawab? Cerita Cerita pendek. pendek. Betul ya. Yang selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan pengertian dari cerita pendek, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek atau cerpen adalah kisahan pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Jadi kesimpulannya, cerpen atau singkatan dari cerita pendek adalah sebuah karya sastra fiksi yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian dalam bentuk tulisan yang ringkas dan juga padat. Cerpen biasanya berfokus pada satu tokoh dan satu konflik utama dengan jumlah kata yang terbatas, yaitu umumnya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari cerpen. Nah, kalian kan tadi sudah mengerjakan soal-soal di LKPD ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, yaitu cerpen dibaca kurang dari 10 menit. Cerpen memiliki panjang yang relatif pendek, sehingga pembaca bisa menyelesaikannya dalam kurun waktu yang singkat. Ini dikarenakan cerpen memang dirancang untuk memberikan kesan atau makna secara tepat dan langsung tanpa alur yang terlalu rumit. Yang kedua, yaitu cerpen hanya berfokus pada satu peristiwa utama saja. Cerpen biasanya mengangkat satu konflik atau peristiwa penting yang menjadi pusat dari cerita tersebut. Berbeda dengan novel yang memiliki banyak subplot atau alur yang bercabang. Cerpen menyajikan cerita yang lebih sederhana dan juga hanya berfokus pada satu peristiwa saja. Yang ketiga yaitu jumlah kata yang terbatas. Biasanya cerpen hanya kurang dari 10.000 kata. Panjang cerpen umumnya berkisar antara beberapa ratus hingga 10.000 kata saja. Keterbatasan ini yang membuat cerpen harus efisien dalam menggunakan kata, kalimat, dan juga menggambar secara langsung untuk menuju langsung pada inti cerita. Yang keempat yaitu tentang waktu dalam cerpen yang relatif singkat. Waktu yang diceritakan dalam cerpen biasanya hanya berlangsung dalam hitungan jam, hari, atau paling lama beberapa minggu saja.
jarang meminang dalam waktu tahunan karena keterbatasan ruang dan juga fokus pada satu momen penting. Jadi maksudnya yaitu di cerpen itu hanya rentang waktunya itu hanya pada jam, hari, atau paling lama beberapa minggu. Jadi di cerita cerpen itu tidak berlangsung dalam tahunan. Yang kelima yaitu jumlah tokoh dalam cerpen yang terbatas dan tidak mendalam. Cerpen biasanya hanya melibatkan 1 hingga 3 tokoh saja. Karakter mereka tidak dijelaskan secara mendalam seperti di dalam novel, tetapi cukup untuk mendukung konflik utama dan pesan cerita. Yang keenam yaitu ada latar belakang yang terdapat dalam cerpen terbatas. Tempat dan waktu dalam cerpen biasanya hanya 1 atau 2 latar utama saja. Penulis tidak banyak mengeksplorasi perubahan tempat atau suasana agar tetap berfokus pada alur utama cerita. Dan yang terakhir dari ciri-ciri cerpen yaitu mudah dibaca dalam sekali duduk. Artinya, karena cerpen bentuknya singkat dan juga padat, cerpen cocok dibaca dalam satu waktu tanpa perlu berhenti. Baik, karena kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kesimpulan yang bisa Ibu berikan kepada kalian yaitu cerpen dengan latar belakang sejarah merupakan karya fiksi yang mengangkat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah sebagai latar cerita. Melalui cerpen ini, pembaca tidak hanya menikmati alur cerita dan juga karakter tokoh, tetapi pembaca juga memperoleh pemahaman lebih tentang konteks sosial, budaya, atau politik pada masa tertentu. Cerpen semacam ini berfungsi sebagai sarana edukatif yang mengaitkan unsur imajinatif dengan fakta historis, sehingga dapat menumbuhkan minat siswa terhadap sejarah sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga apresiasi pada karya sastra. Oke, yang selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan tugas yang akan dikerjakan oleh masing-masing siswa, yaitu setelah membaca cerpen dengan judul Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon karya Faisal Odang, carilah 5 contoh lain cerpen dengan latar belakang sejarah bangsa Indonesia di berbagai media dan lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, tugas ini nanti akan Ibu kirim via WhatsApp ya, biar kalian bisa membuat tabelnya lagi. Oke, karena sudah di akhir pembelajaran, apakah ada sesi tanya jawab? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, baik, semua sudah jelas ya? Ya, Bu. Baik, Ibu cukupkan. Sebelum menutup kelas pada pagi hari ini, Ibu akan meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kelas pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk semuanya terima kasih. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Naswa. Kurang 4 menit ya. Ayo,